Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam harmoni, salam kebajikan, salam namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Zulfi Jumalasari dengan NIM 21130910110. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang isolasi minyak atsiri. Baik, selanjutnya. Yang menjadi pokok pembahasan dalam materi kali ini yaitu yang pertama, dasar teori, yang kedua, metode produksi pengambilan minyak atsiri, yang ketiga, macam-macam metode pengambilan, yang keempat, prosedur kerja, yang kelima, data pengamatan, yang keenam, perhitungan, yang ketujuh, analisis percobaan, yang kedelapan, kesimpulan. Baik, selanjutnya. Yang pertama yaitu dasar teori. Sejak zaman dahulu, orang telah mengenal berbagai jenis tanaman yang memiliki bau spesifik. Bau tersebut ditimbulkan oleh tanaman, baik dari batang, daun, rimbang, atau keseluruhan bagian tanaman. Bau gas tersebut ternyata ditimbulkan secara biokimia, sejalan dengan perkembangan proses hidupnya sebagai suatu produk metabolit sekunder yang disebut minyak atsiri. Minyak ini dihasilkan oleh sel tanaman atau jaringan tertentu dari tanaman secara terus-menerus sehingga dapat memberi ciri tersendiri yang berbeda-beda antara tanaman satu dengan tanaman lainnya. Minyak ini bukan merupakan senyawa tunggal, tetapi tersusun oleh gabungan dari berbagai senyawa pencetus bau lainnya yang jenis, sifat, dan khasiatnya berbeda. Minyak atsiri disebut juga minyak esensial. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Secara kimia, minyak atsiri bukan merupakan senyawa tunggal, tetapi tersusun dari berbagai macam komponen yang secara garis besar terdiri dari kelompok terpenoid dan fenilpropana. Melalui asal-usul biosintetik, minyak atsiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, turunan terpenoid yang terbentuk melalui jalur biosintesis asam asetat mevalonat. Yang kedua, yaitu turunan fenil propanoid yang merupakan senyawa aromatik terbentuk melalui jalur biosintesis asam skimat. Terpenoid berasal dari suatu unit senyawa sederhana yang disebut sebagai isoprena, sementara fenilpropanat terdiri dari gabungan inti benzene, fenil, dan propana. Adapun sifat-sifat minyak atsiri, yang pertama yaitu memiliki bau khas. Umumnya bau ini mewakili bau tanaman asalnya. Yang kedua, memiliki rasa getir, berasa tajam, menggigit, memberi rasa hangat sampai panas atau justru dingin ketika di kulit, tergantung dari jenis komponen penyusunnya. Yang ketiga yaitu bersifat tidak bisa disabunkan dengan alkali dan tidak berubah menjadi bau tengi. Ini berbeda dengan minyak lemak. Yang keempat, tidak dapat tercampur dengan air tetapi dapat memberikan baunya pada air walaupun kelarutannya sangat kecil. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sangat mudah larut dalam pelarut organik. Metode isolasi minyak atsiri yang selama digunakan adalah metode destilasi, penyulingan dengan air. Metode ini meliputi destilasi air dan uap air. Metode ini dapat digunakan untuk bahan kering maupun bahan segar. Seluruh bahan digiling untuk dihaluskan lalu dimasukkan ke dalam benzena yang bentuknya mirip dendang, yaitu metode produksi. Definisi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat cair yang mudah menguap dengan persenyawaan padat dan berbeda dalam hal kombinasi dan titik cairnya. Kelarutan dalam pelarut organik dan kelarutan dalam air yang diperoleh dari bagian tanaman, akar, kulit, batang, daun, buah, biji maupun dari bunga. Yang selanjutnya yaitu metode produksi minyak atsiri. Minyak atsiri dapat dibuat dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, cara mekanik. Metode yang sering disebut eksperimen ini merupakan cara cold pressing. Tidak ada panas yang dibutuhkan pada cara prosesnya adalah penekanan atau pemerasan. Sequencing, bahan dasar yang biasa diambil minyaknya dengan pengepresan secara mekanik biasanya berupa biji-bijian atau kacang-kacangan maupun buah-buahan citrus oil. Beberapa buah yang mengandung citrus oil diantaranya bergamot, grapefruit, lemon, lime, mandarin, orange, dan tangerine. Ada 3 cara yang berbeda untuk memungut citrus oil. Yang pertama, spong. Dulu dilakukan secara manual dengan tangan. Daging buah dipisahkan, kulit buah dan biji direndam dalam air panas. Setelah lebih elastis, kemudian spong atau busa ditempelkan pada kulit buah lalu diperas atau ditekan. Minyak atsiri yang keluar akan terserap oleh spong setelah sejenuh dikumpulkan dengan cara memeras spong. Yang kedua yaitu piquer. Cara ini lebih hemat tenaga.
daripada spong. Metode ini tidak lagi dilakukan dengan cara manual, tapi dengan alat yang dapat diputar dan dilengkapi paku-paku pada pinggirnya untuk menusuk oil pada kulit buah. Minyak atsiri dan pigmen dapat dikeluarkan dari kulit buah, kemudian minyak atsiri dapat dipisahkan. Yang ketiga, magic abrasion. Hampir sama dengan cara B, mesin dapat melepaskan kulit buah dan memasukkan ke dalam centrifuge dengan menambahkan air dan memisahkan secara sentrifugal. Ini berjalan sangat cepat, tetapi karena minyak atsiri bercampur dengan zat-zat lain, kemungkinan dapat terjadi perubahan karakter pengubah enzim. Metode yang kedua yaitu dengan cara kimia fisika. Dalam cara kimia fisika ini terdapat dua cara, yaitu yang pertama, destilasi penyulingan. Ada beberapa jenis destilasi. Prinsip penyulingan destilasi merupakan suatu proses pemisahan komponen-komponen suatu campuran yang terdiri atas dua cairan atau lebih berdasarkan perbedaan tekanan uap atau berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponen senyawa tersebut. Pada dasarnya terdapat dua jenis penyulingan, yaitu hidrodestilasi adalah penyulingan suatu campuran yang berwujud cairan yang tidak saling bercampur hingga memberikan dua fase atau dua lapisan. Proses ini dilakukan dengan bantuan air maupun uap air. Hidrodestilasi memiliki tiga jenis metode berdasarkan cara penanganan. Bahan yang diproses yaitu destilasi air, destilasi uap, dan air serta destilasi uap langsung. Yang kedua yaitu fraksinasi, adalah penyulingan suatu cairan yang tercampur sempurna hingga hanya membentuk satu lapisan. Proses ini dilakukan tanpa menggunakan uap air. Fraksinasi memiliki tiga jenis metode, yaitu kohobasi, rektifikasi, dan destilasi fragmentasi. Ekstraksi pelarut yang dapat berupa maserasi, effluent grade, pelarut mudah penguap, ekstraksi hiperkritik CO. Materi selanjutnya yaitu macam-macam metode pengambilan. Macam-macam metode pengambilan ini terdapat yang pertama yaitu penyulingan atau destilasi air. Dengan tipe penyulingan air ini yang akan disuling berhubungan langsung dengan air mendidih. Bahan yang akan disuling kemungkinan mengembang atau mengapung di atas air atau terendam. Seluruhnya tergantung pada berat, jenis, dan kuantitas bahan yang akan diproses. Air dapat dididihkan dengan air api secara langsung. Metode ini disebut juga metode perebusan. Yang kedua yaitu penyulingan atau destilasi uap pengukusan. Bahan yang akan diproses ditempatkan dalam wadah yang konstruksi hampir sama dengan dandang pengukus. Air dididihkan pada bagian bawah alat minyak atsiri akan ikut bersama aliran uap yang kemudian dialirkan ke kondensor. Alat yang digunakan dalam metode ini disebut alat suling pengukus. Temperatur steam harus dikontrol agar hanya cukup untuk memaksa bahan melepas minyak atsirinya dan tidak membakar bahan. Uap yang dipakai bertekanan kurang 1 atm dan bersuhu kurang dari 100 derajat Celcius, sehingga waktu destilasi bisa lebih cepat mengurangi kemungkinan rusaknya minyak atsiri. Cara ini menghasilkan minyak atsiri dengan mutu yang tinggi. Yang ketiga yaitu penyulingan atau destilasi uap langsung. Bahan dialiri dengan uap yang berasal dari suatu pembangkit uap. Uap yang dihasilkan lazimnya memiliki tekanan yang lebih besar daripada tekanan atmosfer. Uap yang dihasilkan kemudian dialirkan ke dalam alat penyulingan, sehingga minyak atsiri akan penguap terbawa oleh aliran uap air yang dialirkan ke kondensor untuk dikondensasi. Alat yang digunakan dalam metode ini disebut alat suling uap langsung. Pada dasarnya tidak ada perbedaan mencolok pada ketiga alat penyulingan tersebut, namun pemilihan tergantung pada metode yang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hidrodestilasi adalah yang pertama, difusi atau perembasan minyak atsiri oleh air panas melalui selaput tanaman yang disebut hidrodifusi. Yang kedua, hidrolis terhadap komponen tertentu dari minyak atsiri. Yang ketiga, peruraian terjadi oleh panas. Metode yang selanjutnya yaitu kohobasi. Sistem kohobasi adalah proses penyulingan yang diulang kembali, artinya air kelarutan sisa ini dimasukkan ke ketel lagi untuk diproses ulang menjadi kukus. Kemudian dikukus dilewatkan pipa ke tabung destilasi. Dalam tabung destilasi, kontak dengan bahan baku menghasilkan kukus air dan minyak atsiri. Kemudian dipisahkan oleh separator penghazilan minyak atsiri dan air limbah sisa. Bila rose oil dipungut dengan cara water distillation, maka penny-ethyl alkohol yang dikandungan akan larut dalam air. Senyawa ini tidak ikut bersama minyak atsiri. Bau minyak atsiri menjadi beberapa disebut
incomplete oil. Untuk mendapatkan minyak atsiri yang lengkap, complete oil, pentil etil alkohol dipisahkan dari air dengan cara destilasi kemudian ditambahkan ke dalam incomplete oil dengan perbandingan yang tepat. Selanjutnya yaitu metode refikasi. Bila essential oil berasal dari destilasi mengandung impurity pengotor dapat dimurnikan dengan redistil memakai sistem atau vakum pemurnian. Dengan cara ini disebut rectification get eucalyptus oil, dijual sebagai double distillate. Yang selanjutnya yaitu destilasi fraksinasi. Pada proses pengambilan minyak atsiri dengan ekstraksi bahan minyak atsiri yang akan diambil minyaknya ditambahkan dengan bahan atau zat pelarut solvent yang dapat mengikat minyak yang terdapat dalam bahan atsiri. Zat solvent yang bercampur dengan minyak atsiri tersebut selanjutnya akan dipisahkan untuk diambil minyak atsirinya. Pelarut yang digunakan tidak hanya pelarut kimia, namun dapat pula digunakan fat atau salt oil atau CO2. Yang selanjutnya yaitu metode maserasi ekstraksi dengan lemak panas. Bahan terutama bunga direndam dalam minyak panas untuk memisahkan sel-sel yang mengandung minyak atsiri. Kemudian minyak panas akan menyerap minyak atsiri. Minyak yang mengandung minyak atsiri dipisahkan dari bahan dengan penyaringan atau dekanter. Yang metode selanjutnya yaitu influenrasi ekstraksi dengan lemak dingin. Kaca dalam frame disebut glazes, dilapisi dengan lemak binatang atau tumbuhan yang tidak berbau murni. Kemudian bunga segar yang baru dipetik ditempelkan pada lemak lalu ditutup. Minyak ciri akan terserap oleh lemak bunga diganti dengan yang segar lagi sampai lemak menjadi penuh dengan minyak atsiri. Setelah jenuh bunga diambil defluger, campuran lemak dan minyak atsiri ini disebut pomade. Selanjutnya yaitu solvent extraction. Minyak atsiri dapat diekstraksi memakai heksan, metanol, etanol, petroleum ether, atau bensin. Bensin sekarang tidak dipakai lagi karena bersifat karsinogenik, bisa menyebabkan kanker. Minyak atsiri yang diambil dengan cara ini mempunyai aroma hampir sama dengan aslinya. Minyak atsiri banyak yang dipungut dengan cara ini tetapi banyak yang tidak mau memakainya untuk aroma terapi karena ada sisa solvent pada produk akhir minyak atsiri. Solvent yang tertinggi 6-20% dengan memakai heksan, solvent yang tersisa hanya 10 ppm. Selanjutnya yaitu ekstraksi hiperkritikal CO2. Cara ini relatif baru dan mahal tetapi menghasilkan minyak atsiri dengan kualitas yang baik. CO2 menjadi hiperkritikal pada 33 derajat Celcius dan tekanan 200 atm. Pada kondisi ini tidak benar-benar gas atau cair. CO sama dengan pada kondisi ini merupakan solvent terbaik karena suhunya rendah dan waktunya sangat singkat atau instan. CO bersifat inset dan dengan menurunkan tekanan akan segera dapat memisahkan minyak atsiri dari solventnya. Perlu alat yang mahal, biaya investasi mahal. Yang selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama yaitu menimbang 10 gram serai yang telah dikeringkan. Yang kedua, membungkus solvent tersebut dengan kertas sering dan memasukkan ke dalam coklat aparatus. Yang ketiga, mengisi labu coklat dengan pelarut etanol sebanyak 2/3 dan isi labu 200 ml. Memasang peralatan destilasi coklat. Selanjutnya, memanaskan di atas pemanas listrik atau pemanas air. Dan selanjutnya mengekstraksi sebanyak 5-7 kali sirkulasi. Yang selanjutnya mengeluarkan ampas dan dalam coklat. Langkah selanjutnya menguapkan pelarut di dalam labu coklat. Selanjutnya menimbang berat oleoresin di dalam labu. Yang terakhir yaitu menghitung rendaman oleoresin. Selanjutnya merupakan data pengamatan. Berikut adalah data yang dihasilkan dari pengamatan yang sudah dilakukan. Dan berikut merupakan hasil perhitungan dari pengamatan yang dilakukan. Analisis percobaan.
di mana percobaan kali ini yaitu isolasi minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan minyak yang umumnya dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Minyak atsiri memiliki ciri-ciri yaitu mudah menguap pada suhu kamar dan memiliki aroma yang wangi sesuai dengan tumbuhan penghasilnya. Sebagian besar minyak atsiri berfungsi sebagai antibakteri dan anti jamur. Hampir semua minyak atsiri akar terdiri atas monoterpen, sedangkan minyak atsiri dari bau besar terdiri dari sel kulit sesquiterpen. Pada minyak atsiri yang bagian utamanya adalah terpenoid. Biasanya terpenoid terdapat pada fraksi minyak atsiri yang tersuling uap. Zat inilah penyebab wangi, harum, dan bau yang khas pada banyak tumbuhan secara ekonomi. Senyawa tersebut penting sebagai dasar pewangi alami dan untuk rempah-rempah serta sebagai senyawa cita rasa dalam industri makanan. Tumbuhan penghasil minyak atsiri antara lain termasuk famili Pinensis, Labiata, Mitrataceae, dan Zingiberaceae, Umbellifera, serta Graminea. Minyak atsiri terdapat pada setiap bagian tubuhnya, yaitu daun, bunga, buah, biji, batang, kulit, akar, terdapat dan rizom. Pada percobaan kali ini, membuat minyak atsiri dari tanaman serai. Langkah pertama yaitu menghaluskan tanaman serai dengan ditumbuk serai menggunakan mortar. Setelah itu dimasukkan ke dalam soklet untuk dilakukan ekstraksi. Larutan yang digunakan yaitu alkohol dan dilakukan ekstraksi selama 5-7 kali. Cairan yang berasal dari empat serai berwarna kuning pekat yang mengeluarkan bau harum serai. Setelah proses ekstraksi, langkah selanjutnya yaitu destilasi. Hal ini bertujuan untuk memisahkan minyak atsiri serai dari alkohol etanol sehingga akan didapatkan minyak atsiri murni. Dari percobaan ini didapatkan minyak atsiri yang berasal dari tumbuhan serai sebanyak 10 ml, berwarna kuning pekat dan memiliki bau khas serai. Dari percobaan didapatkan persen rendaman sebesar 31,9563%. Adapun kegunaan dari minyak atsiri dapat dibuat sebagai pembuat parfum dan obat-obatan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Minyak atsiri merupakan minyak umumnya dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Minyak atsiri memiliki ciri yaitu mudah menguap pada suhu kamar dan memiliki aroma yang wangi, sesuai dengan tumbuhan aslinya. Dan percobaan ini didapatkan minyak atsiri yang berasal dari tumbuhan serai sebanyak 10 ml berwarna kuning pekat dan memiliki bau khas serai 3%. Rendamannya minyak atsiri 31,9563%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni, salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan.